kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman. Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran jemaat dalam ibadah intergenerasi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah dari antara saudara ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini? Mohon Bapak Ibu boleh mengangkat tangan agar kami dapat mengetahuinya. Oke, belum ada. Oh, ada. Oke, selamat datang kepada Bapak Ibu. Apabila belum mempunyai gereja yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat bergabung beribadah di sini. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Slamet Triwahono dari Gereja Kristus Ketapang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan juga kepada setiap pelayan ibadah yang melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Pada hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami mengingatkan agar jemaat sudah menyiapkan roti dan anggur. Untuk yang sudah hadir di sini, pastikan bahwa saudara telah mengambil roti dan anggur yang telah disiapkan di lobi. Berikut kami sampaikan beberapa penekanan warta jemaat sebagai berikut. Setelah diwartakan 2 hari, 2 minggu berturut-turut tidak ada surat keberatan yang sah yang diterima oleh majelis jemaat
Maka pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 11 dilayani oleh Pendeta Andri Wahyudi akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Kristus Ketapang antara Saudara Albert Kelvianto dan Saudari Marcella Novita. Salam. Yang kedua, jemaat sekalian, siapa di sini yang suka drama? Entah itu drama film, drama teater, atau mungkin dalam drama dalam hidup. Nah, podcast berawal dari kata pada bulan Oktober ini akan ditayangkan dan membahas sanggar drama yang ada di Gereja Kristus Ketapang, yaitu sanggar drama Palka, Palang Kayu yang kita kenal dengan nama Palka. Generasi demi generasi memenuhi sanggar drama ini dengan penuh kreasi. Waktu demi waktu berlalu dan banyak yang telah para pendahulu dari Palka. Mari Kamera rolling action. Karena rumah saya dekat gereja, saya ke gereja, ada yang latihan drama, saya tergerak gitu. Nah, sejak saat itu saya seperti menemukan Kristus di dalam latihan gitu. Om aku bujuk tuh, Om Simon, bujuk kayak cobalah sekali-sekali gini-gini, mainnya sama Dela kok, tapi sama Om Yung juga. Nah terus aku tertarik kayak, oh boleh deh kalau gitu. 1000 kali pementasan Om, dari tahun 1986 sampai 2016. Itu mentasin apa aja Om? Kita dari sejak lahir sampai kita dipanggil Tuhan, itu kita bermain drama. Wow. Jangankan ngobrol, diem aja itu sudah drama itu. Kita memainkan peran di atas panggung, tapi peran itu sendiri juga bisa masuk ke dalam diri kita sendiri yang kita jalanin sehari-hari gitu. Sejak ditinggal sama Yung itu terlalu mendadak ya, karena saya sudah sebagai saudara seiman, udah sebagai kakak lah di drama ini. Di tempat parkir mobil sambil menunggu bos di dalam, saya seperti ada Roh Kudus gitu, menulis naskah untuk dimainkan roleplay pada April. Indonesia belakangan ini lagi sedang menjurui kota-kota baru. Jokowi. Jangan lupa stay tune hari ini jam 7 malam, premier di Gereja TV dan YouTube Gereja Kristus Ketapang. Kita sama-sama dengar sharing dari point of view dua generasi yang berbeda dari Parka. Selanjutnya, Majelis Jemaat Persidangan tanggal 17 September 2023 menerima dan menetapkan 22 orang bakal calon penatua periode 2024 sampai 2027. Anggota jemaat dapat mengajukan keberatan atas bakal calon penatua dengan menyampaikan secara tertulis melalui email atau surat kepada Majelis Jemaat selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober 2023 pukul 12 siang. Suatu keberatan sah jika diajukan oleh anggota jemaat GKK dan isi keberatan adalah mengenai tidak terpenuhinya salah satu atau lebih syarat-syarat yang telah disampaikan pada saat proses pengajuan calon oleh jemaat, yaitu berdasarkan kriteria administratif dan kriteria kualitatif, dan keberatan tersebut terbukti benar dan sesuai dengan hasil penelitian Majelis Jemaat. Selanjutnya, sakramen baptisan anak di GKK Pusat akan dilaksanakan pada kebaktian umum Minggu tanggal 5 November 2023, dilayani oleh Pendeta Richard Natasasmita. Pembinaan orang tua anak yang akan dibaptis diadakan dalam pertemuan yang diadakan di GKK Pusat pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 1 siang. Bagi orang tua yang akan membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan dengan mengisi formulir yang tersedia di sekretariat gereja atau meng-scan QR code link pendaftaran yang tercantum pada slide. Kami mengundang jemaat khusus usia SMA untuk bergabung di kelas English Bible Study. Mari bagi jemaat yang ingin ikut serta dalam Bible Study ini, silakan untuk bergabung setiap minggu pukul 9.30 di ruang Stefanus. Persekutuan doa online pada hari Rabu pukul
8 malam pada Rabu 4 Oktober 2023 dengan tema Cinta Uang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Widianto Yong. Selanjutnya, dalam rangka HUT ke-95 GKK, minggu depan akan diadakan basar dari jemaat untuk jemaat. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pandemi COVID-19 telah berlalu, namun pergumulan ekonomi belum berlalu. Melalui program pemulihan dan pemuritan, Majelis dan Rohaniwan rindu terjadi pemulihan ekonomi jemaat. Maka dalam rangka HUT ke-95, Gereja Kristus Ketapang menyelenggarakan Basar UMKM, di mana pesertanya adalah jemaat GKK. Basar ini diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 8 dan 15 Oktober 2023 di Aula Frans Sohar. Nah, di basar ini ada yang menarik. Pada tanggal tersebut akan dibagikan kepada jemaat di kebaktian umum 1 dan 2. Juga kepada anak-anak sekolah minggu dan remaja pemuda voucher warna kuning sebesar 10.000. Nah, voucher ini dapat digunakan untuk mendapatkan potongan belanja di basar. Harganya sangat terjangkau loh, mulai dari 15.000. Dan makanan minumannya dijamin enak-enak, pasti ketagihan. Jangan lewatkan acara ini. Mari ke basar yuk. Voucher potongan harga Rp10.000 yang berwarna kuning dapat digunakan untuk berbelanja di Bazar UMKM berikut ini. Tempatnya di Aula Frans Sohar belakang ya. Ingat dan catat tanggalnya. Mari ke Bazar yuk. Kami mengajak jemaat untuk bersama dalam acara-acara khusus ini. Kami juga mendorong jemaat untuk segera melakukan pendaftaran Big Family Gathering pada link yang tercantum di sini. Bagi yang kesulitan dalam pendaftaran secara online, silakan menghubungi tim pendaftaran baik di pusat maupun di pos-pos setelah kebaktian ini. Demikian penekanan warta jemaat. Silakan memperhatikan warta jemaat lengkap dalam bentuk digital yang terdapat pada mobile apps Gereja Kristus Ketapang. Boksu, udah tahu belum? Gereja Kristus Ketapang punya acara loh. Wah, ini acara penting ini. Kita mesti harus beritahu ini teman-teman. Kalau GKK punya acara Big Family Gathering, kita harus beritahu ini. Ayo. Halo. Halo bro. Bagaimana dengan GKK Pos Cipanas? Apa sudah rame-rame mendaftar? Kami di Gereja Pos Cipanas sudah mendaftarkan. Bagaimana dengan gereja di Kelapa Gading dan juga di FTI? Ya, pastilah. Kami siap karena acara ini acara istimewa. GKK HUT ke-95 tahun. Wah, kalau begitu kita mesti harus ajak jemaat supaya sama-sama mendaftar secepatnya. Karena itu akan menolong panitia untuk mengkoordinasi kegiatan ini supaya bisa berjalan lebih bagus dan lebih cepat. Siap. Ayo kita memberitahukan kepada jemaat kita masing-masing untuk mereka beramai-ramai datang dan mendaftar diri untuk mengikuti acara ini dengan baik. Ayo daftar Big Family Gathering. Sabtu, 11 November 2023 di Talaga Cikias Bogor. Ayo daftar. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus sedunia dengan tema Firman Allah, sumber reformasi kerohanian. Mengingatkan kita bahwa reformasi kerohanian dan kehidupan dapat terjadi pada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Ketika kita kembali kepada firman Tuhan, membaca, merenungkan,
dan berjuang dalam anugerah Tuhan untuk melaksanakan firman-Nya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita beribadah dengan kesadaran dan pengakuan yang sungguh-sungguh seperti tertulis dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Suci, suci, suci. Suci, 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 segenap umat-Mu memberi pujian kepada Tuhan-Nya. Semua malaikat sujud menyembah-Nya. Allah yang kekal selama-lamanya. Suci, 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 kemuliaan-Mu tersembunyi dari manusia berdosa. Tiada lain yang suci yang harus ku sembah. Penuh kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Amin. Pertolongan kita di dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Di dalam bulan reformasi ini, kita akan merenungkan atau membaca nats pembimbing yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Kita menyambut nats pembimbing tadi dengan menyanyikan pujian firman kehidupan. Kita akan menyanyikan secara bergantian. Ayat yang pertama dinyanyikan oleh paduan suara Immanuel dan paduan suara Maranatha. Ayat yang kedua yang perempuan, ayat yang ketiga yang laki-laki. Paduan suara. Firman kehidupan, hendaklah nyata bagiku. Firman kehidupan, bersama-sama. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar. Firman kehidupan, indah benar, ajaib benar. Firman kehidupan. Yang perempuan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Yang berdosa dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi bersama-sama. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Yang laki-laki. Manislah gemah Injilnya, firman kehidupan. Ampun dan damai diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sucikanlah daku. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Jemaat terkasih, dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita menyanyikan pujian hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwamu kan ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, dosa kan terhapus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, dosa kan terhapus hanya oleh darah Yesus. Mari kita mengambil waktu, kita mengakui segala dosa-dosa kita.
kita berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Jikalau kami diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama, kami menyadari siapakah kami di hadapan-Mu. Kami manusia yang tidak lepas daripada kegagalan, kesalahan, salah dan dosa. Cinta kasih kami yang kadang-kadang kurang maksimal terhadap Tuhan dan sesama kami. Perhatian kami hanya tertuju kepada diri sendiri. Kami lupa memikirkan saudara-saudara kami. Kami lebih menyenangi dengan kepuasan hati dan hidup kami. Padahal kami dipanggil untuk melihat dunia ini dan sesama kami. Kadang-kadang kami kurang setia terhadap firman Tuhan, kurang bertekun. Kadang-kadang kami kurang yakin dengan iman kami, bahwa Tuhan sedang memelihara hidup kami. Bahkan kami sering kurang yakin akan keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. Sehingga kadang-kadang kami mencari kesenangan, kepuasan, keselamatan dengan cara kami sendiri. Tuhan, begitu banyak salah dan dosa kami. Jikalau kami membuka hati kami, Engkau lihat, tidak ada yang tertutupi di hadapan-Mu. Jikalau kami mengaku bahwa diri kami benar, kami menjadikan Allah sebagai pendusta. Tapi jikalau kami mengaku diri kami bahwa kami adalah orang berdosa, firman-Mu mengatakan Engkau setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni dosa kami dan segala kejahatan kami. Bapa, di bulan yang baru ini, kami mengaku inilah kami, orang-orang berdosa. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai penatua, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak-anak. Dimanapun kami berada, baik dalam rumah ibadah ini, maupun di rumah kami masing-masing. Tiliklah hidup kami Bapa, supaya reformasi dari firman Tuhan itu bukan hanya slogan, tapi sungguh mengubahkan hidup kami. Dan kami menjadi orang Kristen yang benar-benar militan, dan Tuhan mau pakai hidup kami bagi dunia ini. Lihatlah kami, tiliklah kami, terlebih ampunilah kami segala dosa-dosa kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengaku dosa. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah, dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa untuk seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa berita pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat dapat memberikan salam damai dan kasih Tuhan satu kepada yang lain. Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian karena kita bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kita, memulihkan kita dari dosa. Kita menyanyikan Kunaikan Syukurku.
Selamat bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Immanuel dan paduan suara Maranatha.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Paduan Suara Immanuel dan Paduan Suara Maranatha. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Mari jemaat kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kami bersyukur untuk Alkitab yang memberikan petunjuk bagi dunia yang akan binasa, yang memberikan informasi kepada kami tentang kehidupan yang kekal, bahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Roh-Mu yang selalu melayang-layang, yang memberikan inspirasi, petunjuk. Bahkan firman Tuhan mengatakan Roh Kudus yang selalu menginsyapkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami percaya di tengah-tengah ibadah ini, Tuhan hadir, Tuhan melihat hati kami, dan Tuhan memberkati pembacaan dan perenungan firman. Oleh karena itu karuniakanlah kepada kami pengertian, hikmat, supaya apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami tiap-tiap pribadi itu terjadi. Oleh karena itu kiranya Engkau singkapkan hati kami, pikiran kami, jauhkan kami dari segala konsentrasi, jauhkan yang tidak mengganggu konsentrasi kami, dan sungguh kami mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Terpuji nama Tuhan, dari awal pemberitaan sampai akhir pemberitaan firman Tuhan ini, kami serahkan di dalam belas kasihan daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Esra pasal 10 ayat 1 sampai ayat 14. Tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Kristus dan Gereja Ketapang adalah firman Tuhan
sebagai sumber kebangunan atau sumber reformasi di dalam kehidupan kita. Esra pasal 10 ayat 1 sampai 14 akan saya bacakan bagi jemaat sekalian. Tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekaya bin Yehiel dan Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu, maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Elha-Yasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkannya di pegunungan pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita, ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 2 bulan itu, seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra, lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang, mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari seluruh penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari 2 hari, karena dalam hal ini kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara, bulan Oktober bagi Sinode Gereja Kristus adalah bulan reformasi, saudara. Tepat hari ini adalah hari kesaktian Pancasila di negara kita. Kita membaca dan merenungkan reformasi yang dilakukan oleh Nabi Esra dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat, Esra hidup sejaman dengan Zerubabel
Esra, Nehemia, saudara. Ketika mereka dibuang di tanah pembuangan. Kemudian mereka memperbaharui, saudara yang kekasih, dengan ketika Taurat Tuhan ditemukan kembali dan Esra bertekad untuk mengajarkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan kepada orang-orang buangan yang sudah jauh dari firman Tuhan. Pada tahun 1517, Martin Luther melakukan juga reformasi, saudara. Ketika gereja sudah tidak lagi hidup seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada waktu begitu banyak pelanggaran bahkan juga penyimpangan. Martin Luther digerakkan Tuhan untuk membuat satu gerakan reformasi di tengah gereja yang sudah menyimpang. Kembali kepada sola fide, hanya iman. Sola gratia, hanya anugerah. Dan sola scriptura, hanya Alkitab. Saudara-saudara, itulah yang terjadi di dalam perkembangan sejarah reformasi Esra Martin Luther. Saudara-saudara, John Stott menulis 3 hal yang dicari oleh manusia modern. Yaitu pencarian transendensi, Allah yang tak terbatas. Mungkin orang bingung dan selalu mencari tentang Allah yang transenden itu. Yang kedua, saudara yang kekasih, pencarian tentang rasa berharga. Karena perasaan berharga itu adalah dasar untuk bertahan hidup. Ketika manusia dikatakan tidak berharga, dia akan cepat meninggalkan dunia ini. Itulah yang dicari manusia. Oleh karena itu saudara yang kasih, rasa berharga itu dicari oleh banyak manusia. Yang ketiga saudara, John Stott menulis adalah pencarian kelompok. Manusia sebenarnya makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu manusia lain. Dia mencari dan menemukan kasih di tengah-tengah dunia yang tanpa kasih. Karena manusia sebenarnya zaman ini lapar akan kasih. Saudara, 3 pencarian ini, kalau kita lihat pemenuhan semua pencarian manusia itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan Allah yang transenden itu telah menjadi Allah yang imanen. Allah di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yang bisa kita kenal dan kita lihat. Rasa berharga saudara-saudara juga ditemukan dalam Alkitab. Karena Yesus Kristus mengasihi semua orang, semua manusia, orang berdosa. Bahkan kelompok juga ditemukan di dalam firman Tuhan. Allah membuat persekutuan, Allah membuat gereja, Allah membuat kelompok-kelompok persekutuan orang percaya. Kalau gereja kita membuat kelompok kecil, kelompok pemuritan, care group, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah jawaban dari Alkitab bagi umat manusia. Saudara, Alkitab adalah sumber inspirasi dan informasi. Alkitab menerangi dunia. Seperti dikatakan manusia tidak bisa hidup dari makanan jasmani saja, tapi manusia harus hidup dari firman Allah. Ketika manusia jauh dari firman Tuhan, dia akan mengalami kelaparan, dia akan mengalami kehausan, dan dia tidak bisa menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Saudara, Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang tidak saling berkaitan, melainkan sebuah cerita tunggal yang menyingkapkan tentang Allah, tujuan dan rencananya bagi umat manusia, bagi bangsa-bangsa di dunia. Semoga jemaat Gereja Kristus Ketapang sudah menonton His Only Son. Ya, itu film yang cocok dan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena kita lihat bahwa puncak semuanya adalah penggenapan dengan penebusan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kita melihat karyanya di sepanjang keseluruhan Alkitab, kita melihat betapa Allah dengan kecemburuannya menjaga kemuliaan namanya dan dengan keseriusannya memperkenalkan di antara bangsa-bangsa.
Saudara-saudara, kitab Esra yang kita baca merupakan kitab yang menjadi bagian rentetan sejarah. Bagaimana bangsa pilihan Tuhan itu dibuang di tanah pembuangan dan mereka diizinkan kembali untuk satu pembaharuan, pemulihan, dan reformasi. Dimulai dari Serubabel, dia membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur. Kemudian Rabi Esra, kalau kita lihat saudara yang kasih, menemukan kitab-kitab Taurat dan dia bertekad untuk mengajarkannya. Baru kemudian disusul Nehemia untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Saudara, kalau kita lihat, itulah yang sedang dilakukan pada masa Esra. Dan dari mana saudara kalau kita lihat? Datangnya reformasi ini. Datangnya reformasi dari mana? Kalau kita lihat sejarah Alkitab pada zaman Esra dan teman-teman tadi saudara, Allah yang berdaulat, Allah yang menggerakkan, Allah yang bekerja di tengah-tengah segala zaman, bahkan sampai pada zaman pemulihan itu. Saudara-saudara, sebelum Nabi Esra berdoa, Allah berdaulat dan berkuasa, Allah turut bekerja, dan Allah menggerakkan raja-raja yang belum mengenal firman Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, itu untuk memberikan kekuatan, kuasa, bahkan juga semua izin dan semuanya saudara kasih. Seperti kalau kita baca dalam Esther, Raja Darius, Ahasveros, Artasasta, Allah menggerakkan mereka, Allah menggerakkan Kores, saudara. Jadi kita lihat, ketika orang percaya berdoa, Allah bekerja. Allah bisa menggerakkan pemimpin-pemimpin bangsa. Hati seorang raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana diingini. Setiap jalan orang Allah lurus menuntut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, sekali lagi, doa yang sungguh, Allah menggerakkan pemimpin, Allah bekerja dan berkarya. Karena itu gereja ada doa syafaat. Gereja harus mendoakan para pemimpin bangsa. Gereja bertanggung jawab dan berdoa untuk pemilihan umum yang sudah mendekat. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa diam dan cuek. Tapi kita tidak bisa masa bodoh. Tapi kita terus berdoa untuk bangsa yang kita cintai. Saudara, dalam kitab Esra ini kita lihat reformasi terjadi karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Esra pasal 7 ayat 8. 3 kali dalam pasal ini dikatakan tangan Tuhan melindungi Esra. Kenapa saudara? Karena Esra bertekad dalam Esra 7 ayat 10 untuk mengabdikan dirinya, meneliti firman Tuhan, untuk melakukannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Kesetiaan Allah dan firman-Nya akan senantiasa disertai berkat dan pertolongan Tuhan. Betapa kita penting. Ketika kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, janji Tuhan, Allah akan menyertai orang itu. Saudara, prinsip-prinsip ini juga terjadi dalam perjanjian baru. Kalau kita lihat Esra menambahkan peristiwa lain di mana tangan Tuhan melindungi umatnya, yaitu perkenan Allah kepada orang yang mengharapkan dia dengan sepenuh hati. Siapa yang sungguh-sungguh mencari Allah dengan ikhlas, menunjukkan kesetiaan kepadanya dan firman-Nya, akan mengalami tangan Allah melindungi dia. Esra pasal 7 ayat 28 mengatakan, maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku. Saudara, ketika gereja dan hamba Tuhan bertekad mengajarkan firman Tuhan, memuridkan, menjadikan murid Kristus yang jati, Allah akan menyertai. Sekali lagi, gereja yang terus bersyafaat bagi bangsa dan negara, Allah akan turut bekerja. Doa yang dinaikkan sungguh-sungguh.
Saudara, kalau kita lihat berdoa, pengakuan dosa, kalau kita lihat mereka menangis dengan keras-keras, sejumlah jemaah pada waktu itu. Itu sama dengan pada waktu Petrus khotbah dan Pentakosta terjadi. Mereka menangis, mereka menyalibkan Yesus, menangis. Apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus. Berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, kalau kita lihat doa yang sungguh-sungguh, Allah bekerja dan Allah hadir di dalam kehidupan orang percaya. Ada seorang bapak, dia harusnya sudah sakit dan meninggal. Tetapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan dia bilang, mujizat dan ajaib. Saya selamat ya, saya dikasih kesempatan hidup lagi Pak. Terus saya lihat, sekarang Bapak rajin banget nih baca Alkitab. Dia bilang, iya Pak. Kenapa? Beberapa hari ini saya mimpi, ada suara bilang, kamu belum pernah baca Alkitab secara komplit ya. Ada suara begitu saudara. Akhirnya dia sekarang rajin banget tuh baca Alkitab ya. Mungkin nanti setelah tamat dia dipanggil Tuhan, mungkin ya. Saya nggak tahu saudara ya. Tapi itu mungkin ditugasi begitu. Kok jadi rajin ya, dia bilang gitu. Kenapa Pak rajin? Karena memang saya sudah dipanggil Tuhan, tapi kalau masih hidup ini saya ada tugas. Kamu udah baca komplit belum Alkitab? Nah itu. Saudara, saya pikir kita bisa mati kapan aja. Tapi tugas kita saudara harus dekat dengan firman Tuhan. Harus membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, tidak hanya membaca, tapi ada satu pengakuan dosa yang sungguh. Ketika Ezra mengajarkan firman Tuhan tadi dikatakan ada pengakuan dosa yang sungguh. Ada pertobatan yang sungguh. Ya, saudara, mungkin mengaku dosa itu dibilang gampang ya. Tapi sebagian orang Kristen saya lihat itu banyak sombong, tinggi hati ya. Mengaku dosa, apalagi mengaku dosa di depan umum ya. Gak gampang saudara ya. Tapi kalau kita baca Ezra ini mereka mengaku dosa. Mereka enggak lagi benar-benar melakukan apa yang diminta Ezra. Ya. Supaya terjadi perubahan saudara perlu ada satu pengakuan dosa, pertobatan yang sungguh-sungguh. Hari ini saya bawa teman ya, tim dari Basuta saudara ya. Ada anak muda, ada orang tua ya. Ya mungkin waktu gak bisa panjang lebar kalau dia bersaksi ya. Tapi saya ceritakan pada waktu Natal, dia datang kepada saya ya. Pak, dulu saya itu anak baik ya. Saya anak yang rajin, anak yang setia dari kampung pergi ke Jakarta, aktif pelayanan gereja. Gara-gara COVID Pak, saya itu main pinjol ya. Jadi babak belur hidup saya Pak ya. Jauh dari Tuhan, jauh dari semua ya. Ke gereja kagak, firman Tuhan gak pernah baca lagi. Boleh berdiri Yosef supaya dikenal oleh banyak teman-teman di gereja Ketapang. Nah inilah dia saudara ya. Ini teman kami dia berani, dia bilang, saya mau mengaku dosa Pak ya. Saya mendengar firman Tuhan, hati saya sedih dan saya mau berbalik, mau kembali kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Saudara, ya. Dan akhirnya dia, kamu udah katekisasi belum? Sudah Pak, udah ikut lagi sambil pembinaan, ya. Enggak malu kan kamu? Enggak Pak, ya. Akhirnya berlangsunglah pertemuan terus. Akhirnya, gimana kamu? Ya, ada perubahan dalam hidupmu. Puji Tuhan Pak, ya. Puji Tuhan. Akhirnya saya seharusnya sekarang harus bisa bayar pinjaman saya bisa melunasi, belum melunas lah. Bisa, Tuhan tolong saya Pak. Ya, saudara yang kasih, orang yang mengaku dosa, bertobat sungguh-sungguh, ada pembaruan dalam hidupnya. Amin saudara? Saya bilang kamu bersaksi di depan jemaat, berani? Berani Pak, ya karena apa? Banyak orang Basuta pada main pinjol. Nah itu saudara ya. Semoga orang gereja Kristus Ketapang enggak pada main pinjol saudara ya. Saya berharap jangan. Kalau enggak bisa ngomong tuh sama Yosef ya.
Kadang-kadang kita nggak mau mengaku dosa, udah tahu banyak dosa, banyak kegagalan dalam hidup kita, ya. Tapi disembunyikan terus, ke gereja. Gak gampang saudara mengaku dosa. Saya menghargai Yosef yang berani dan menolong akhirnya teman-teman anak-anak muda yang lain untuk kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Ada seorang ibu di sini juga saya ajak, ya. Ibu ini kecilnya di Raubokor, remaja di Raubokor, ya. Dia tinggalin Tuhan, menikah dengan orang tidak seiman, ya. Akhirnya maknya terus berdoa gitu. Akhirnya kembali lagi ke gereja, ya. Dulu kurus, sekarang gemuk. Dulu sakit-sakitan, sekarang sehat. Dia bilang, Pak, aku mengaku dosa. Puji Tuhan, aku menjadi anak Tuhan sekarang. Bu Yeni berdiri, Bu Yeni, supaya dikenal juga nih. Nah ini saudara, ya. Nah ini dia, ya. Jadi saya lihat perubahan pemulihan terjadi di tengah-tengah gereja ketika kita benar-benar datang mengaku dosa. Hidup kita nggak akan diubah Tuhan dan mengalami yang baik dari Tuhan kalau kita menyembunyikan dosa dan tidak mengaku dosa. Reformasi terjadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan berdoa sungguh-sungguh. Bahkan kita melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kenapa saya garis bawahi sungguh-sungguh? Apakah pendeta nggak harus bertobat? Kadang-kadang saya melihat diri saya kadang-kadang harus juga bertobat, saudara-saudara. Sekali waktu saya kunjungan kepada jemaat, saya lihat, ibu udah percaya Tuhan? Udah. Kok rumahnya masih banyak ini, apa itu meja-meja begini? Itu anakku, Pak, dia bilang. Kenapa anak ibu ke gereja, kok anaknya nggak ke gereja? Aduh Pak, itu dulu anak saya itu rajin ke gereja, mendengar firman Tuhan. Tapi pendetanya itu bikin ngantuk kalau khotbah, ya. Langsung tek saudara. Oh kalau gitu saya mesti berubah dan bertobat. Setiap khotbah saya nggak mau bikin jemaat ngantuk, ya. Makanya suara saya kenceng saudara, ya. Kalau khotbah bikin orang tidur di gereja, ya ilah saudara. Akibatnya kayak gini, dia meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan Yesus, dan dia punya kayak begini, narik kembali susah. Itu saya ingat terus saudara, ya. Saya ingat terus, pendeta juga harus bertobat, ya. Jangan-jangan berkhotbah tapi bikin orang tidur. Itu yang pernikara itu sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, berkhotbah sungguh-sungguh, mengaku dosa sungguh-sungguh, maka reformasi itu akan terjadi. Saya lihat jemaat Ketapang ini luar biasa, ya. Tadi nyanyinya udah banyak pembaharuan, tapi saya lihat mungkin banyak belum bisa, ya. Lebih kuat dari dosa, ya. Begitu besar kasih Tuhan itu yang lebih kuat dari dosa. Tapi saya lihat nyanyinya masih, karena begitu besar, lebih kuat dari dosa. Ada yang nggak nyanyi juga saya lihat, ya. Coba reformasi ini terjadi kalau kita nanti datang lagi minggu depan volumenya dinaikin sedikit, ya. Tepuk tangannya dikencengin sedikit. Supaya ada perubahan dalam gereja kita, saudara, ya. Saya yakin kita semua menyanyi bisa, saudara, ya. Kalau enggak kita mulai dari diri kita, siapa yang bisa mengubah gereja kita? Apa yang akan terjadi di gereja kita? Gereja Ketapang mah gitu-gitu aja, nyanyiannya enggak berdampak, semangatnya enggak ada, enggak mengubah. Jangan, saudara. Ayo kita harus yakin bahwa gereja ini dipakai Tuhan, disertai Tuhan, mengubah kehidupan banyak orang. Coba nanti mampir ke Basuta, saudara-saudara. Kalau nyanyi, waduh semangat mereka. Ya, harusnya begitu. Mulai dari kita. Harus kita semua terjadi dalam hidup kita. Tuhan minta bukan hanya dunia yang bertobat, tapi gereja juga bertobat, saudara-saudara. Gereja di Asia Kecil dalam kitab Wahyu. Kalau kita lihat di Tesalonika 1 ayat 9, di kitab Wahyu, 5 gereja diminta Tuhan untuk bertobat. Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kembali kepada Tuhan. Tuhan mau gereja kembali kepada Tuhan. Hidup dalam kasih. Gereja jangan dipenuhi dengan pengeluh, pengkritik. Akhirnya tidak membuahkan satu bentuk kasih yang luar biasa. Saudara, reformasi terjadi ketika kita melakukan firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan, tindakan nyata, membersihkan diri,
Itu harus terjadi, nanti bisa dibaca dalam kitab Esra selanjutnya. Mari saudara, dari kisah ini kita akan melihat bagaimana Tuhan terus bekerja mereformasi gerejanya. Saudara-saudara yang kekasih, dari bacaan-bacaan terakhir kitab Esra dan Nehemia, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ya, saya minta untuk ditampilkan gambar kembali. Saudara-saudara, mereka berharap waktu Zerubabel membangun bait Allah, Tuhan hadir dalam kemuliaannya seperti zaman Salomo. Tapi saudara-saudara, ketika bait Allah terjadi, sudah dibangun, para tua-tua malah menangis. Aduh, kemuliaan bait Allah enggak sebanding masa yang lalu. Lanjut Pak. Ya, itu saudara. Itu zaman Zerubabel. Kemudian kalau kita lihat juga selanjutnya, ya bisa lanjut. Pada waktu Esra, pernikahan campur dan semua dilakukan. Tetapi hanya sebagian orang yang melakukan dan enggak sungguh-sungguh. Pada waktu mereka menanti, rupanya orang Israel enggak semua, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa bait Allah tidak hanya untuk orang Israel. Tapi bait Allah, kehadiran Allah untuk semua bangsa. Taurat Tuhan, firman Tuhan bukan hanya untuk mereka saja, tapi untuk semua orang. Injil kerajaan Allah untuk semua bangsa. Dan kalau kita lihat pada zaman Nehemia, tembok-tembok sudah didirikan. Tetapi di luar tembok orang juga tidak hidup dari firman Allah. Tetapi mereka banyak melakukan jual beli dan lain sebagainya sampai Nehemia marah. Singkat cerita, reformasi yang dilakukan tetap gagal. Tapi Allah tetap bekerja. Sebenarnya gambaran Esra, Nehemia adalah gambaran untuk gereja yang akan datang. Kalau kita lihat saudara yang kekasih, bagaimana Tuhan mau, ya, Tuhan mau bukan hanya bait Allah dibangun lagi bukan secara fisik, tetapi sesungguhnya di mana Allah akan tinggal dalam umatnya. Kerajaan Allah yang dinanti-nantikan bukan lagi kerajaan Allah untuk Israel, tapi kerajaan untuk semua bangsa, suku bangsa. Kisah Esra menjadi pelajaran bagi kita bahwa pemulihan akan terjadi, reformasi akan terjadi sebagai kalau kita kembali kepada Alkitab sebagai sumber reformasi kebangunan di sepanjang sejarah. Tuhan tidak mementingkan hal fisik, tata ibadah saja, tapi Tuhan mementingkan hal-hal yang berupa bukan hanya seremoni, tetapi hati yang sungguh, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang bertobat dengan gelombang pembaruan Roh Kudus untuk mengerjakan amanat agung. Sekali waktu ada saya ngajak 2 ibu usindah, mungkin hadir hari ini, ya, jalan-jalan ke BSD, ya. Ayo kita makan di BSD, ya. Saudara, di situ ada tulisan nasi gudeg Pak Slamet. Nah, saudara, langsung dipilih. Itu aja Pak makan itu, nasi gudeg Pak Slamet. Nah, akhirnya dimakan saudara, ya. Datang orangnya. Aku namanya Pak Slamet. Aku juga namanya Pak Slamet, saudara, ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol orang tua itu. Saudara, akhirnya Bapak itu mau diajak doa. Singkat cerita Bapak itu bertobat. Bapak itu mengambil satu pembaruan hidup. Pak, sejak kenal saya dengan Pak Slamet, dengan ibu-ibu 2 ini, hidup saya dirubah oleh Tuhan. Hidup saya kacau balau Pak, tapi sekarang jadi anak Tuhan. Tuh luar biasa saudara, ya. Dengan membuka mulut, cerita sedikit saja, kita sudah menyelamatkan orang untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya Bapak itu menjadi penginjil, menjadi teman yang bisa merintis di BSD. Saudara, mungkin banyak hal yang kita bisa buat, yang kita bisa lakukan, ya. Tapi tugas kita dalam reformasi ini diperlukan hati yang baru, mengasihi jiwa-jiwa yang sedang mencari transendensi, yang mencari harga diri, yang mencari kelompok-kelompok. Amanat agung terus diberitakan, satu bawah satu harus didengungkan, penting dan segera. Kita harus berhenti dari sikap pesimis, apatis, cuek, ya. Tapi setelah pandemi ini kita harusnya punya tim
pekabaran Injil yang kuat. Ya, kita harus punya tim doa, kita harus punya tim pelatihan PI, kita tim kunjungan rumah sakit, tim penjangkauan, tim kunjungan kepedulian kasih yang digembar-gemborkan oleh Pak Bejoli, tim MM mengasihi saudara kita, saudara sebangsa. Itu tugas kita. Gereja dipanggil untuk ini. Jangan kita berdiam, tapi saudara mari kita ayo bergabung. Ya, kalau saudara mungkin di rumah saya ngapain? Mari saudara, hidup kita dengan isi supaya reformasi terjadi. Ayo kita bergabung dengan tim PI Gereja Kristus Ketapang. Ada Penatua Boy Tarliman, ada Ibu Pendeta Reli Raja Guguk, ada Pendeta Slamet. Ayo ya, kita bersama-sama supaya apa saudara-saudara? Kita membangun jaringan untuk Injil ini diberitakan seperti yang Tuhan mau bagi kita. Bisa saudara menghubungi, bergabung kalau kita mau menjadi teman-teman untuk bersama-sama memberitakan kerajaan Allah. Saya yakin bulan reformasi ini kembali kepada firman Tuhan, kembali apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan, pengajaran, sukacita di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari saudara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur, kami terus berdoa bagi pekerjaan-Mu melalui Gereja Kristus Ketapang. 95 tahun Tuhan panggil gereja ini menjadi alat di tangan Tuhan bagi kota Jakarta dan bagi dunia. Kami Tuhan percaya Tuhan sudah melahirkan para pemimpin-pemimpin, banyak orang dari gereja ini menjadi berkat di seluruh dunia. Pakailah gereja ini menjadi berkat, menjadi banyak orang lagi. Bangunkanlah semangat kami, supaya kami tidak menjadi lemah, apatis, cuek. Tapi kami bangun dengan reformasi dalam hidup kami. Mencintai Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, melayani Tuhan, dan kami akan dipakai oleh Tuhan. Tolonglah kami. Terima kasih untuk pos-pos Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih untuk gereja-gereja yang didirikan oleh Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan utus untuk melayani melalui gereja ini. Terima kasih untuk orang-orang yang mempersembahkan hidupnya, dananya, uangnya, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu luar biasa. Reformasi dan pemulihan yang kami wujudkan melalui gathering bersama 95 tahun gereja ini berdiri. Tuhan, berkatilah acara yang sudah disiapkan. Biarlah kami mengalami kebersamaan pemulihan di gereja ini. Pemuritan-pemuritan, kelompok-kelompok yang dibuat, biar Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang akan mengadakan pesta demokrasi tahun ini. Tuhan, sebagaimana janji firman Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang berdaulat,
Engkau yang memimpin bangsa Indonesia. Berkatilah, pimpinlah, sertai supaya sungguh anak-anak Tuhan yang Tuhan gerakkan, bangkit, memimpin, mengatur dengan bijaksana pemerintahan Indonesia tanpa perselisihan, pertengkaran. Tapi semua berjalan dengan aman, menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas. Tuhan tolonglah kami. Sekali lagi Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang mungkin banyak masalah pergumulan dalam keluarga kami masing-masing. Engkau gembala kami yang baik. Engkau akan melawat dan menolong kami. Terima kasih, inilah doa kami. Kiranya Tuhan sempurnakan doa dan permohonan kami. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala rahmat dan berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 dan 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seperti biasa, setiap hari Minggu pertama kita mengumpulkan persembahan perpuluhan atau persembahan syukur dengan maju ke depan. Atau juga bisa dengan cara transfer ke rekening bank yang tertera di layar, yaitu Bank BCA, Bank BNI, atas nama Gereja Kristus. Atau Bapak Ibu juga bisa scan QR Code lewat aplikasi seperti MBCA, GoPay, OVO, dan sebagainya. Mari kita maju ke depan memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan pujian Beri Yang Terbaik.
Mari sekali lagi kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengembalikan perpuluhan, persembahan-persembahan, syukur, bahkan kehidupan kami yang Tuhan telah tebus. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami. Bagi saudara kami yang mungkin belum memberikan, ya juga Tuhan tilik mereka, melihat mereka, dan menolong mereka. Kiranya persembahan ini dipakai menjadi alat kerajaan Allah semakin diluaskan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian pengutusan iman memberi kemenangan, ayat ke-1 dan ayat yang kedua. Tentara Kristus bangkitlah, berperang bagi Tuhan. Dengan segenap kekuatan lawanlah musuhmu. Lakukanlah perjuangan sebelum malam tiba. Iman itu kemenangan, kalahkan dunia. Iman kemenangan, iman kemenangan, punya kemenangannya mengalahkan dunia. Anjingnya berkibar terus, yaitu kasih-Nya. Firman Allah pedang kita tetaplah melangkah. Dengan sorak kemenangan masuk peperangan. Iman menaklukkan maut, itu perisaiku. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu hari lepas hari. Maka engkau akan berbahagia dan diberkati Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara ditempatkan. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan Silakan duduk jemaat saat teduh. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari